Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sejarah ingin mempresentasikan judul Orde Lama tahun 1950 sampai 1960 yang disusun oleh yang pertama Oktiana Rahmawati, yang kedua Nafisa Yuniastuti, yang ketiga Mila Azmina, yang keempat Muhfadri, dan yang kelima Indah Febriana. Sedikit penjelasan tentang demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Dalam sistem demokrasi ini, partai-partai besar seperti Masyumi, PNI, dan PKI mempunyai partisipasi yang sangat besar dalam pemerintahan. Dibentuklah kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan kekuatan-kekuatan partai besar berdasarkan UUD 1950. Kabinet yang pertama kali dibentuk pada tanggal 6 September 1950 adalah Kabinet Nasir. Sebagai formatur ditunjuk Muhammad Nasir sebagai Ketua Masyumi yang menjadi partai politik terbesar saat itu. Program kerja Kabinet Nasir pada masa pemerintahannya secara garis besar sebagai berikut. A. Menyelenggarakan pemilu untuk konstituenti dalam waktu singkat. B. Memajukan perekonomian, kesehatan, dan kecerdasan rakyat. C. Menyempurnakan organisasi, pemerintahan, dan militer, memperjuangkan soal Irian Barat tahun 1950. Dan yang kelima, memulihkan keamanan dan ketentuan. Pada masa demokrasi liberal ini juga berhasil menyelenggarakan pemilu 1 yang dilakukan pada 29 September 1955 dengan agenda pemilihan 272 anggota DPR yang dilantik pada 20 Maret 1956. Pada pemilu pertama tersebut berhasil membentuk Badan Konstituante atau sidang pembuat UUD. Selanjutnya, Badan Konstituante memiliki tugas untuk merumuskan UUD baru. Dalam Badan Konstituante sendiri terdiri berbagai macam partai dengan dominasi partai-partai besar seperti NU, PKI, Masyumi, dan PNI. Lembaga tersebut bertugas untuk menyusun konstitusi. Konstituante melaksanakan tugasnya di tengah konflik berkepanjangan yang muncul di antara pejabat militer, pergolakan daerah melawan pusat, dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Demokrasi terpimpin terbentuk pada tahun 1959 sampai 1965. Mengapa bersejarah diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin adalah dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959. Dengan diberlakukannya dekret presiden 1959, terjadi pergantian kabinet. Dari kabinet karya pimpinan Insinyur Juanda yang dibubarkan pada 10 Juli 1959 dan digantikan dengan pembentukan kabinet kerja yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Insinyur Juanda sebagai Menteri pertama. Perkembangan dalam sistem pemerintahan selanjutnya adalah penetapan GBHN pertama. Pidato Presiden pada acara upacara bendera tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, dinamakan Manifestasi Politik Republik Indonesia atau Manifol, yang berintikan USDEK atau UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, Presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Ketiganya menjadi kekuatan Presiden dalam mempertahankan kekuasaannya. Kekuasaan mutlak Presiden pada masa itu telah menjadikan jabatan tersebut sebagai pusat legitimasi yang penting bagi lainnya. Presiden sebagai penentu kebijakan utama terhadap masalah-masalah dalam negeri maupun luar negeri. Gerakan G30 SPKI. Peristiwa G30S versi pemerintah Orde Baru, yakni peristiwa 30S, merupakan suatu tindakan makar yang dilakukan oleh PKI terhadap pemerintah Indonesia yang sah. Tindakan kudeta tersebut dilakukan untuk merebut kekuasaan dari Insinyur Soekarno selaku penguasa tertinggi angkatan bersenjata dan presiden seumur hidup berdasarkan konsep demokrasi terpimpin. Cara pengulingan tahun 1965 tersebut adalah dengan menyatukan sejumlah organisasi Orde Baru yang masih tersisa
pasca peristiwa 1948, dampak G30S, dan proses peralihan kekuasaan politik. 1. Demonstrasi menentang PKI. 2. Maijen Soeharto menjadi pangat. 3. Keadaan ekonomi yang buruk. 4. Tuntutan rakyat. 5. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila tersebut berkumpul di halaman gedung DPR GR untuk mengajukan teritura yang isinya: A. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. B. Pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. C. Penurunan harga barang murah. Orde Baru. Lahirnya Orde Baru yaitu pada tanggal 8 Oktober tahun 1965. Partai politik seperti IPTKI, NU, Partai Kristen Indonesia, dan organisasi massa lainnya melakukan apel kebulatan tekad untuk mengamankan Pancasila dan menuntut pembubaran PKI serta ormas-ormasnya. Pada tanggal 10 Januari tahun 1965, kami mencetuskan teritura atau 3 tuntutan rakyat: bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga-harga. Kebijakan Partai Orde Baru. Pemberangusan hak-hak berpolitik bagi ex-anggota PKI dan keluarganya merupakan salah satu kebijakan yang mengundang kontroversi dari masyarakat. Pemerintah Orde Baru memberikan kesempatan politik hanya kepada golongan tertentu saja. Tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, hingga tahun 1997, pemerintah menyederhanakan jumlah partai politik yang ada. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSS, dan PERTI. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia adalah fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Hanya Golkar saja yang tidak mempunyai fusi dari partai manapun. Para negara dan dampaknya. Pada akhir tahun 90-an, dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan seiring dengan era reformasi, terbuka kesempatan bagi rakyat untuk menentang kekuasaan yang otoriter itu. Operasi militer mengerikan yang selama 10 tahun tertutup, rapat dari pengetahuan publik pun terbongkar. Presiden Soeharto dan rezimnya menyadari bahwa kemenangan mereka dapat tercapai antara lain berkat dukungan tokoh-tokoh Islam termasuk ormas-ormasnya, simpatisan Masyumi. Selanjutnya, jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui sidang umum MPR yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Maret 1998. Ternyata tidak menimbulkan dampak positif yang berarti bagi upaya pemulihan kondisi ekonomi bangsa, justru malah memperparah gejolak krisis dan gelombang aksi mahasiswa. Silih berganti menyuarakan beberapa agenda reformasi, keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Ditambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Lalu ada juga faktor penyebab munculnya reformasi. Yang pertama, krisis politik, dan yang kedua, krisis hukum, dan yang ketiga, krisis ekonomi, dan yang keempat, krisis kepercayaan.